Shalom, Rasmawane, Hawewane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali berjumpa kembali dengan umat Tuhan dalam renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya White. Dan pada hari ini adalah hari Rabu 4 November 2020, di mana judul renungan kita adalah pertempuran. Ya, ayat renungan kita diambil dari Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, pertempuran. Ya, situasi yang digambarkan dalam ayat ini kalau kita baca Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini adalah kelanjutan dari cerita kita pada kemarin pagi, di mana setelah iblis dibuang dari surga, dia melanjutkan pertentangan besar ini, pertempurannya bersama dengan malaikat-malaikat yang mengikutinya. Dan bukan hanya itu, rupanya melibatkan akan mereka atau umat manusia yang lahir kemudian. Kalau kita baca di bagian akhir daripada renungan kita pada kemarin pagi, menceritakan bahwa setelah iblis dibuang dari kerajaan surga, maka Bapa dan putranya merencanakan untuk menciptakan dunia sebagai sebuah percontohan bahwa hukum kasih Allah itu adalah benar dan baik adanya. Itulah dunia kita. Dan ternyata perjalanan cerita kita sebagaimana dituliskan dalam Kejadian berlanjut bahwa rupanya pertempuran itu akhirnya menyeret manusia. Mari kita baca tulisan-tulisan yang ditulis oleh Nyonya White untuk memberikan kepada kita gambaran situasi yang terjadi, sehingga judul renungan pagi kita dapat kita mengerti dengan baik bahwa pertentangan besar itu, pertempuran yang terjadi melibatkan kita sebagai umat manusia. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keputusan hukuman ilahi yang diumumkan terhadap iblis sesudah kejatuhan manusia adalah juga sebuah nubuatan yang mencakup segala zaman sampai pada kesudahan, dan yang membayangkan pertentangan besar yang melibatkan semua bangsa yang akan mendiami bumi. Jadi ini adalah nubuatan awal yang bukan hanya nubuatan yang pendek singkat, tetapi nubuatan yang panjang melintasi segala zaman, menggambarkan pertentangan besar antara iblis bersama malaikatnya melawan Kristus bersama umat Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan juga keturunannya. Kutipan selanjutnya mengatakan, Allah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan ini bukanlah yang datang dengan sendirinya. Pada waktu manusia melanggar hukum ilahi, maka sifat alamiahnya menjadi jahat dan ia menjadi selaras, tidak berbeda dengan iblis. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita tidak jauh berbeda dengan iblis. Kenapa? Karena kita memiliki dosa, sifat kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi iblis tidak susah-susah lagi untuk mencari pengikut. Kalau manusia yang lahir dalam dosa terus mempertahankan keinginan dosa di dalam kehidupannya, maka iblis tidak susah-susah, tidak capek-capek untuk mencari pengikut. Sudah ada ketambahan pengikut, kelahiran pengikut setiap hari melalui kelahiran umat manusia yang lahir di dalam dosa. Bapak Ibu bisa bayangkan itu, bahwa ketika kita lahir yang adalah manusia alamiah pada saat sekarang ini oleh karena dosa, kita menambah satu jumlah pengikut setan. Amin. Kita menambah satu jumlah mereka yang secara alamiah berbuat dosa, mengikuti akan keinginan dosa atau kejahatan. Secara alamiah tidak ada lagi pertentangan antara manusia yang berdosa dengan yang memulai dosa. Sama kecenderungannya. Selanjutnya mengatakan, untuk ini malaikat-malaikat yang sudah jatuh dan orang-orang jahat bersatu dalam persekongkolan nekat. Seandainya Allah tidak campur tangan, iblis dan manusia akan bersekutu melawan surga dan kantinya bermusuhan dengan iblis. Segenap umat manusia akan bersatu menentang Allah. Manusia yang awalnya diciptakan dengan begitu indah oleh Allah dari tangannya sendiri, kecenderungan mereka setelah jatuh ke dalam dosa adalah bangkit dan menyerang pencipta mereka. Oleh sebab itu Allah campur tangan.
Iblis menggoda manusia supaya berdosa, sebagaimana ia menyebabkan malaikat-malaikatnya memberontak, agar dengan demikian ia mendapatkan kerjasama dalam peperangan melawan apa? Surga. Tidak ada perselisihan antara dirinya dan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Jadi walaupun mereka sama-sama jahat, tapi iblis dan pengikut-pengikutnya tidak ada perselisihan. Karena tujuan mereka sama, tujuan mereka satu, yaitu apa? Menyerang surga, menyerang Bapa, menyerang apa? Putranya. Ya. Sementara dalam hal lain ada pertentangan. Mereka teguh bersatu melawan kekuasaan penguasa alam semesta. Tetapi pada waktu iblis mendengar deklarasi adanya permusuhan yang terjadi antara dirinya sendiri dengan perempuan itu, dan antara keturunannya dengan keturunannya, maka ia mengetahui bahwa usahanya untuk merusak sifat manusia akan terhalang, sehingga oleh sesuatu cara manusia akan sanggup melawan kuasa iblis tersebut. Iblis berpikir ataupun mengetahui bahwa ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, artinya mereka sudah ada di dalam genggamannya. Ya, baik wanita maupun apa? Pria itu, atau Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Tetapi ketika nubuatan aku akan mengadakan permusuhan, ya, berarti iblis tahu, bukan saja mereka akan menjadi bagian saya, tapi rupanya ada yang akan apa? Kembali untuk memihak siapa? Bapa dan anaknya. Sehingga iblis katakan tidak boleh ada yang kembali memihak kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Bapa dan anaknya. Semua harus ikut saya. Semua yang lahir harus ikut saya. Tetapi Kristus campur tangan, tetapi Bapa campur tangan. Sehingga muncul nanti di kemudian hari ketika kita terus membaca firman Tuhan, ada umat-umat Tuhan yang lahir di dalam dosa, tetapi memilih untuk mengikuti akan hukum-hukum Bapa. Hidup mereka selaras dengan hukum Bapa. Inilah yang menjadi pengikut Bapa, dan terjadi pertempuran yang besar di mana setan mencoba untuk apa? Merampas mereka, tetapi Allah mencoba untuk mempertahankan mereka. Karena mereka inilah yang menjaga ya nilai-nilai hukum Allah, bahwa hukum Allah itu apa? Benar dan dapat dituruti. Permusuhan iblis terhadap manusia pun dimulai ya melalui Kristus. Manusia adalah tujuan kasih dan kemurahan Allah. Ia ingin mengagalkan rencana ilahi untuk menebus manusia dan mendatangkan kehinaan kepada Allah untuk menodai dan mencemarkan perbuatan tangannya. Iblis akan menyebabkan kedukaan di surga dan memenuhi dunia ini dengan kesukaran dan kesusahan, dan mengatakan semua kejahatan itu sebagai akibat pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Jadi iblis yang menyebabkan kesusahan dan kesukaran dalam hidup kita di atas dunia ini. Tetapi dia katakan semua itu terjadi oleh karena apa? Allah. Hukum-hukum Allah. Oleh karena penurutan kepada hukum Allah. Inilah pertempuran yang sedang terjadi di atas dunia kita, yang kita mungkin tidak lihat secara kasat mata, tapi kita juga bisa melihat dan merasakan di samping kita, di lingkungan kita. Selalu saja terjadi pergolakan ini. Ada kejahatan yang bertentangan dengan apa? Kebaikan. Hari ini ada yang orang yang berbuat baik, tapi malam ada kejahatan yang terjadi. Hari ini mungkin ia berbuat baik, tapi malam ia mendapatkan kesusahan dan kesukaran. Terjadi masalah, pencurian dan sebagainya. Ya, tetapi bukan berarti kejahatan sudah menguasai dunia. Masih ada orang-orang baik, masih ada malaikat-malaikat Tuhan yang terus menjaga orang-orang yang memiliki standar hidup yang baik. Bukan hanya kita, tetapi banyak umat manusia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada pagi hari ini, pertanyaan kita melalui renungan kita, di pihak manakah sekali lagi kita berada? Di tengah pertempuran yang sukar dan sulit ini, kepada pihak siapakah kita memilih? Harapan saya tentunya melalui renungan kita di pagi hari ini, kita tahu bahwa segala kesusahan dan kesukaran yang kita alami di atas dunia ini bukanlah oleh karena apa? Hukum-hukum Tuhan, tetapi oleh karena iblis yang menyebabkannya. Oleh sebab itu, walaupun kita mungkin mengalami kesukaran dan kesusahan pada hari ini, mari kita memilih untuk berada di pihak apa? Berada di pihak Kristus. Mari kita memilih untuk setia kepada hukum-hukum Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kenapa? Karena satu hal yang boleh saya sampaikan kepada kita semua, pemenang dari pertempuran ini sudah pasti. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, ketika Kristus bangkit dari apa? Dari situasi kuburnya kosong, maka sudah dipastikan bahwa pemenang dari pertempuran ini adalah ada di pihak Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi,
Maukah kita memilih Yesus pada hari ini? Biarlah ini menjadi kerinduan bagi kita di hari bekerja kita, dan kemanapun kita pergi, kita tetap berada di pihak Kristus. Menutup akan renungan kita di pagi hari ini, sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kami berada di pihak-Mu di dalam pertempuran yang terus berkecamuk ini. Kami mau, walaupun keadaan dunia yang susah, sukar dan sulit, tapi kami mau berpihak kepada Engkau. Biarlah Engkau mengirimkan malaikat-malaikat-Mu, biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menolong umat-umat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lewat keluarga, sehingga kami tetap mempertahankan benteng kebenaran firman Tuhan, panji-panji kebenaran firman Tuhan di dalam pertempuran ini. Jika iblis mencoba untuk menjerat keluarga, pribadi, anak-anak kami, ataupun siapa saja yang dekat dengan kami, di hari bekerja ini ya Bapa, tolong kami, sehingga kami dapat selamat sampai selesainya hari bekerja kami ini. Dan pada malam hari kami dapat kembali beristirahat dan berterima kasih, bersyukur oleh karena tangan-Mu yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa untuk mendengar doa kami di pagi hari ini dan menjawabnya dengan kebesaran kasih-Mu saja. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sekali lagi saya katakan, Hawe wane, Rasma wane. Tuhan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.